Dan pemirsa, sekarang kita langsung menuju ke Istana Negara untuk mengikuti konferensi pers yang akan disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Misalnya yang nggak baik, nggak bisa eranya udah era keterbukaan seperti ini. Jadi selalu saya sampaikan, beritakan kepada masyarakat, beritakan kepada publik, sampaikan apa adanya, kalau ada kesulitan sampaikan, dengarkan suara rakyat, dengarkan suara publik, dengarkan suara masyarakat, karena respon secepatnya. Saya kira memang sekarang ini eranya seperti itu. Jadi udah nggak ada pilihan. Ini urusan keterbukaan, urusan MK. Apa? Ini jadi juga perlu saya sampaikan. Setiap hari saya selalu memantau, mengikuti jalannya proses di MKD. Selalu saya ikuti. Saya ingin agar MKD melihat fakta-fakta yang ada. Lihat fakta-faktanya. Yang kedua, dengarkan suara publik, dengarkan suara masyarakat, dengarkan suara rakyat. Cukup. Presiden Joko Widodo meminta para menteri, kepala daerah dan pimpinan lembaga negara untuk berani membuka semua informasi kepada publik. Presiden juga menyerukan jajaran di bawahnya untuk siap atas segala isu yang bisa muncul di era keterbukaan publik ini. Dalam pembukaan penganugerahan keterbukaan informasi Badan Publik 2015, Presiden Joko Widodo menyatakan di era keterbukaan global ini, informasi yang masuk sudah tidak bisa dibendung. Jokowi menambahkan dengan kemajuan teknologi, pola interaksi antara pemerintah dan rakyat pun harus berubah. Jokowi meminta semua jajaran di bawahnya untuk bekerja dengan baik dan benar karena saat ini tidak ada lagi informasi yang bisa ditutup-tutupi. Dalam kesempatan ini, Jokowi juga mengapresiasi setiap kementerian dan lembaga negara yang telah menerapkan e-government sehingga bisa menangani keluhan masyarakat secara cepat. Nggak ada yang bisa ditutup-tutupi. Bisa media mainstream, media cetak tidak memuat, tetapi isu bisa muncul setiap detik di media sosial. Yang setiap detik bisa berganti-ganti isu, berubah-ubah. Detik ini bisa trending topiknya, mama minta pulsa. Detik berikutnya sudah lagi papa minta yang lain. Itulah harian yang Proses persidangan Mahkamah Kehormatan Dewan ternyata selalu dipantau Presiden Joko Widodo. Kepada para wakil rakyat yang duduk di MKD, Presiden menegaskan agar dalam mengusut kasus pencatutan namanya oleh Setia Novanto, MKD selain memperhatikan fakta-fakta hukum, juga memperhatikan suara rakyat. Berikut pernyataan Presiden Joko Widodo. Setiap hari saya selalu memantau, mengikuti jalannya proses di MKD. Selalu saya ikuti. Saya ingin agar MKD melihat fakta-fakta yang ada. Lihat fakta-faktanya. Yang kedua, dengarkan suara publik,
dengarkan suara masyarakat, dengarkan suara rakyat. Cukup. Presiden Joko Widodo menyindir warga Indonesia yang memiliki simpanan dana yang tidak jelas asalnya di luar negeri. Menurut Presiden, di era keterbukaan publik saat ini, informasi bisa dengan mudah didapat, termasuk informasi terkait dana simpanan warga Indonesia di bank luar negeri. Berikut pernyataan Presiden Joko Widodo. Dengan menggunakan teknologi informasi, pemerintah menyediakan berbagai informasi aktual mengenai kebijakan-kebijakan yang akan dan sudah dibuat secara cepat. Dalam sistem pemerintahan elektronik, rakyat akan bisa mengakses dokumen-dokumen pemerintah dan semua hal bisa dilihat secara transparan, termasuk soal anggaran publik. Dan hati-hati, nanti pada 2018, keterbukaan secara global juga akan dimulai. Kalau Bapak Ibu ada simpanan uang di Swiss, di Singapura, atau di Hong Kong misalnya, nanti sudah tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Jadi yang simpanannya banyak di sana. Menguji Luhut di jalur hukum. Seperti sudah diprediksi, keterangan Luhut Panjaitan di depan sidang Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR kemarin tak punya arti bagi penuntasan dugaan pelanggaran etik dalam kasus Papa Minta Saham. Namun, bukan berarti posisi Menko Polhukam dalam skandal besar itu lantas boleh dinafikan begitu saja. Dalam mega skandal yang melibatkan Ketua DPR Setia Novanto tersebut, Luhut memang bukan main actor. Ia sementara hanya menjadi pelengkap kisah memalukan dan memilukan itu. Ia bukan subjek, tapi namanya paling kerap disebut dalam perbincangan antara Novanto, Taipan Minyak M. Riza Khalid, dan Presdir PT Freeport Indonesia Maruf Samsudin. Pada percakapan di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta 8 Juni 2015, yang rekamannya tersebar luas tersebut, nama Luhut 66 kali disebut. Oleh Novanto dan Riza Khalid, ia ditempatkan sebagai sosok amat penting, sosok yang bisa menjembatani dengan Presiden dan Wakil Presiden untuk mendapatkan saham PT Freeport Indonesia dan PLTA Urumuka Papua. Atas dasar itulah, Luhut dimintai keterangan oleh MKD. Namun, seperti yang diperkirakan sebelumnya, sidang untuk menggali kesaksian Luhut itu tak lebih dari sekadar basa-basi. Amat sedikit pertanyaan tajam yang dilontarkan, yang mulia, kepada Luhut. Dari gesture, sebagian besar pimpinan dan anggota MKD bahkan berada di bawah tekanan. Luhut berada di atas angin. Jawaban-jawabannya mementahkan banyak pertanyaan mahkamah. Intinya, ia tak tahu menahu pemufakatan jahat tersebut, meski namanya paling banyak disebut. Amat jelas bahwa MKD lemah atau sengaja melemahkan diri kala memeriksa Luhut. Hanya sedikit yang mulia yang bersemangat menggunakan momentum itu untuk membuka tabir Papa Minta Saham dan peran Luhut sebenarnya dalam kong kali kong tersebut. Upaya itu pun tak mudah karena pemimpin sidang, yakni Sufmi Dasko Ahmad dari fraksi Partai Gerindra, justru menjadi pelindung Luhut. Ia beberapa kali merintangi anggota MKD untuk mengajukan pertanyaan kritis dan tajam. Itulah fakta di MKD yang memang tak lagi menyisakan stok kepercayaan rakyat. Sidang dengan agenda pemeriksaan terhadap Luhut selain tak menghasilkan apa-apa, bahkan menjadi arena bagi sebagian yang mulia untuk menyerang Menteri ESDM Sudirman Said dan Maruf Samsudin dan sebaliknya, membela Novanto. Sekali lagi, rakyat disuguhi tabiat yang tak patut oleh para penjaga kemuliaan wakil rakyat. Sekali lagi rakyat perlu menyuarakan bahwa kepercayaan kepada MKD sudah ludes. Sekali lagi, rakyat menyerukan hanya jalur hukum yang pantas menjadi sandaran penuntasan perkara tersebut. Jika pada peradilan etika di MKD sulit bagi kita untuk mendapati kemauan dan keberanian para yang mulia menegakkan kemuliaan Dewan demi keadilan publik, di peradilan pidanalah keadilan itu kita harapkan akan datang. Karena itu,
Kita mendorong Kejaksaan Agung bergerak lebih cepat dalam mengusut kasus tersebut, termasuk meminta keterangan Novanto dan Luhut. Di tangan hukum, rakyat akan diperlihatkan apakah Novanto dan Risa Halid memang terlibat dalam pencatutan nama presiden dan wakil presiden sehingga perlu diganjar hukuman atau tidak. Di tangan hukum, rakyat akan ditunjukkan apakah Luhut hanya korban pencatutan atau ia sebenarnya juga bagian dari pemufakatan jahat itu.